sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada saudara-saudara dimanapun saat ini berada, yang boleh mendengarkan dan menonton channel YouTube ini. Kita kembali bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah rumah tangga, atau yang sekaligus menjadi epistel di minggu ke-10 setelah Trinitatis pada tanggal 13 Agustus tahun 2023. Adapun yang menjadi tema kepada kita adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 15. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menjumpai orang kecil yang rendah hati, tentu itu biasa terjadi. Akan tetapi kalau ada orang yang besar dan dia memiliki rendah hati, sesungguhnya hal itu menjadi hal yang langka kepada kita. Karena kenapa? Karena sering jabatan seseorang membuat dia semakin sulit untuk merendahkan diri. Mungkin karena kesengajaan, akan tetapi bisa juga dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang berlangsung atau berlaku di lingkungan pekerjaannya. Melalui firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa kerendahan hati akan mendatangkan berkat. Setinggi apapun jabatan kita, sesungguhnya kita akan lebih berarti ketika kita mempunyai hati yang tulus, mempunyai kerendahan hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti yang ditunjukkan oleh perwira yang rendah hati ini tadi, datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan kepada
hambanya yang sedang sakit. Saudara-saudara, kita melihat tadi perwira itu ketika mendengar tentang Yesus, dia datang untuk memohon kepada Tuhan Yesus karena hambanya sedang sakit dan lumpuh. Dia merasakan penderitaannya, dan karena dia merasakan penderitaan hambanya inilah membuat dia datang kepada Tuhan Yesus dan memohon akan kesembuhan hambanya. Dan reaksi Tuhan Yesus, dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi saudara-saudara, perwira ini menyadari bahwa dia tidak layak dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena secara tradisi ketika itu, seorang Romawi atau non-Yahudi tidak layak bergaul dengan Yahudi ketika itu. Itu tradisi yang berlaku. Dan Yesus sesungguhnya tidak mempersoalkan itu. Tapi kita lihat perwira ini tahu diri tentang kebiasaan yang berlaku ketika itu. Itulah sebabnya dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus melihat iman yang ada kepada seorang perwira ini. Bahkan tidak sampai di situ. Perwira ini berkata, "Aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Sesungguhnya, itu adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus yang punya kuasa, dia mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwasanya, "Aku belum melihat iman yang sebesar ini di antara orang Israel." Dan melihat iman perwira yang dalam notabene dia adalah bukan berasal dari Israel, menegur secara tidak langsung orang Israel pada ketika itu. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Apa artinya, saudara-saudara? Artinya banyak bangsa-bangsa yang akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Sedangkan orang Israel yang pada saat itu mengklaim mereka bangsa pilihan itu, seolah-olah mereka hanya mereka yang memiliki keselamatan itu, yang tidak menerima Yesus akan dicampakkan ke dalam api kegelapan. Itu yang dikatakan tadi. Apa yang mau dikatakan? Tentu semua bangsa-bangsa termasuk kita yang saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini akan turut dalam kerajaan surga ketika menerima, beriman kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, iman yang besar inilah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk memberikan mujizat kesembuhan kepada hamba seorang perwira ini. Sehingga dia berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa, saudara-saudara, karena imannya maka memberikan kesembuhan kepada hamba perwira ini tadi.
Dan berikutnya kita lihat ketika Yesus tiba di rumah Petrus, maka dia juga melakukan mujizat kesembuhan kepada mertua Petrus. Dipegangnya saja tangan perempuan itu dan lenyaplah demamnya, maka ia pun bangun untuk melayani dia. Ketika dia sudah disembuhkan, maka dia melayani Yesus ketika itu. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Firman Tuhan hari ini mau memberikan pengajaran kepada kita. Pertama, yaitu tentang kepedulian. Mari kita lihat perwira Romawi ini tadi. Sesungguhnya dia adalah orang yang terpandang, punya jabatan di ketentaraan Romawi. Akan tetapi, dia mempunyai kepedulian terhadap sesamanya. Dia tidak membandingkan siapa yang memerlukan pertolongannya. Walaupun dia seorang hamba, tapi perwira ini memandang dia adalah sesama yang perlu untuk ditolong. Sehingga kepeduliannya membuat dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dia mempunyai kerendahan hati. Walaupun sesungguhnya dia punya kepedulian, kalau tidak mempunyai kerendahan hati, bisa saja perwira ini menyuruh prajuritnya atau menyuruh orang lain untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Tapi itu tidak dilakukannya. Kepeduliannya membuat dia merendahkan dirinya. Sehingga dengan rendah hati, dia meminta tolong kepada Tuhan untuk Yesus dapat menolong, menyembuhkan hambanya itu. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang tidak memiliki kerendahan hati dalam kehidupannya. Ketika dia punya jabatan, punya harta, maka dia bisa berlaku sombong kepada orang lain. Sehingga kesombongannya bisa membuat orang lain menjadi tersinggung. Sehingga terjadi pertikaian, percekcokan di mana-mana. Untuk itu, kita diharapkan punya kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, hal yang paling penting dari sikap perwira di Kapernaum ini, saudara-saudara, yaitu iman kepada Tuhan. Walaupun sesungguhnya dia bukan orang Israel, walaupun sesungguhnya dia adalah orang Romawi, seorang perwira tentara Romawi, tapi dia punya iman yang teguh. Dia punya keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Yesus bisa memerintahkan kuasa-kuasa apapun, kuasa kegelapan, kuasa iblis, bisa mengusirnya dengan kekuasaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan iman yang besar ini memberikan kesembuhan, menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum ini. Melalui firman Tuhan hari ini, hendaknya dapat selalu meneguhkan iman kepada kita semuanya. Apapun beban kita, apapun persoalan kita, penyakit apapun yang ada kepada kita, bahkan kepada orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, dengan iman berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, akan menghantarnya kepada kesembuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini mengajari kita tentang kepedulian kepada sesama, mengajari kita tentang kerendahan hati, dan
selalu menguatkan kita di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, sehingga mujizat kesembuhan boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong kita, sehingga setiap kita dapat menjadi berkat di dalam Tuhan. Tidak saja menjadi berkat kepada diri dan keluarga kita, tapi bisa menjadi berkat kepada orang lain. Tuhanlah yang menolong kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah melalui iman kami boleh menjadi berkat di dalam Tuhan Yesus dalam hidup kami. Amin.